Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan lanjutkan materi kita di bab 6 mengenai aritmatika sosial. Dan di kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi memahami keuntungan dan kerugian. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata untung dan rugi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tidak lepas dari kegiatan jual beli. Sekarang, kapan seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Atau kapan seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita amati aktivitas jual beli berikut. Secara ringkas, ketiga kasus tersebut disajikan pada tabel berikut. Kasus yang pertama, ada Pak Subur yang menjual bubur ayam. Ternyata setelah dihitung, pemasukannya adalah 1.100.000, sedangkan besar pengeluarannya 1 juta. Karena pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya, maka untuk kasus Pak Subur ini dikatakan mengalami keuntungan. Dan besar keuntungannya dihitung dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. 1.100.000 kita kurang dengan 1 juta, hasilnya adalah 100.000. Untuk yang pertama, kasus Pak Subur, ini berarti kita nyatakan untung sebesar 100.000. Untuk kasus yang kedua, Pak Soso yang menjual bakso. Ternyata besar pemasukannya 720.000 dan pengeluarannya 800.000. Pemasukannya ternyata lebih kecil daripada pengeluarannya atau modalnya. Berarti Pak Soso ini dikatakan untung atau rugi? Oke, bagus. Jawabannya adalah rugi. Nah, berapa besar kerugian dari Pak Soso? Oke, bagus. Besar kerugiannya adalah 80.000. Nah, sekarang untuk kasus yang ketiga, Pak Sarto yang menjual sate. Besar pemasukannya 700.000. Ternyata besar pengeluarannya atau modal yang dia keluarkan juga 700.000. Pemasukan dan pengeluarannya sama. Sehingga pada kasus Pak Sarto ini dikatakan impas atau balik modal. Nah, tadi dikatakan untung jika harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Sehingga untuk menghitung besar untungnya adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Kemudian rugi. Dikatakan rugi jika harga belinya lebih besar daripada harga jualnya. Sehingga untuk menghitung besar kerugiannya adalah harga beli dikurang dengan harga jual. Nah, terkadang penjual itu menyatakan untung dan ruginya dalam bentuk persen. Sekarang perhatikan cara menghitung persentase keuntungan dan persentase kerugian. Persentase untung itu sama dengan besar keuntungannya per harga beli kali 100%. Untuk persentase rugi berarti besar kerugiannya per harga beli kali 100%. Supaya kalian paham menghitung persentase untung dan rugi, sekarang perhatikan contoh. Oke, sekarang perhatikan. Tadi Pak Dedi membeli motor dengan harga 4 juta. Berarti yang diketahui adalah harga beli 4 juta rupiah. Kemudian motor tersebut dijual dengan harga 4.200.000. Berarti yang kita ketahui adalah harga jualnya 4.200.000. Yang ditanyakan adalah persentase untungnya. Langkah yang pertama adalah kita menghitung besar keuntungannya.
karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli, berarti untung ya. Besar keuntungannya adalah harga jual kurang harga beli. 4.200.000 dikurang dengan 4 juta, hasilnya adalah 200.000. Nah, besar keuntungannya 200.000. Sekarang kita lanjutkan persentase untung. Untung per harga beli kali 100%. Kita masukkan angkanya. Untungnya tadi 200.000, harga belinya tadi adalah 4 juta. Kita kali dengan 100%. Nah, caranya itu 200.000 kalian kali dengan 100, hasilnya adalah 20 juta. Nah, kemudian 20 juta kalian bagi dengan 4 juta, maka hasilnya adalah 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Ibu lanjutkan. Oke, sekarang kita bahas contoh yang kedua. Pak Dedi membeli motor bekas dengan harga 4 juta. Harga belinya 4 juta. Kemudian dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual dengan harga 105% dari harga belinya. Ibu ulang, dijual dengan harga 105% dari harga belinya. Bisa kita tuliskan seperti ini ya, 105% dari harga beli. Berarti sama dengan 105% itu sama artinya dengan 105 per 100 kali 4 juta karena dari harga beli. Sedangkan harga belinya tadi adalah 4 juta. 105 kali 4 juta kemudian kalian bagi dengan 100, maka hasilnya adalah 4.200.000. Nah, harga belinya 4 juta, harga jualnya 4.200.000. Berarti keuntungan harga jual kurang harga beli 4.200.000 kurang 4 juta, maka hasilnya adalah 200.000. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000 rupiah. Oke, kita ke soal berikutnya. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Kemudian Pak Rudi menjual kembali tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah Pak Rudi. Oke. Harga beli tanahnya 40 juta. Kerugiannya adalah 5%. Berarti kita hitung dulu berapa sih besar kerugian 5% itu. Nah, kita hitung ya, berarti 5/100 kali 40 juta. Karena kerugian itu kan pasti dari harga belinya, kita hitung ya. 5 kali 40 juta bagi 100. Hasilnya adalah 2 juta. Nah, tanahnya dibelikan dengan harga 40 juta. Ternyata dia ruginya 2 juta. Maka harga jualnya, berarti harga jualnya adalah 40 juta dikurang 2 juta. Hasilnya 38 juta. Kalau harga belinya 40 juta, ruginya 2 juta, berarti kan dia jual dengan harga 38 juta. Jadi harga jual tanah Pak Rudi adalah 38 juta rupiah.